بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita ini bukanlah hanya usaha untuk amal. Tetapi usaha kita ini usaha bagaimana sifat-sifat dalam kita ini berubah menjadi sifat-sifat yang dicintai oleh Allah SWT. Ada dua orang menghadap ke seorang raja. Ada dua orang menghadap seorang raja. Amalannya sama, yaitu menghadap seorang raja. Tetapi yang satu diterima, yang satu diusir. Yang satu ini karena dia sifat-sifatnya baik. Dia ini orang baik. Dia sudah banyak punya jasa dalam kerajaan. Dia ini senantiasa taat kepada raja. Sehingga ketika dia menghadap kepada raja, diterima. Permintaan-permintaannya dikabulkan. Yang satu ini orang yang tidak baik, dia senantiasa menentang raja. Aturan-aturan raja di kerajaan dilecehkan, dirusak. Maka ketika dia menghadap pada raja, maka dia ditolak, diusir, dihinakan. Ini gambaran saja bagaimana amalan yang sama hasilnya tidak sama. Kalau yang amal ini punya sifat-sifat yang baik, maka nanti hasilnya jadi baik. Tetapi kalau yang punya amal itu sifat-sifatnya itu tidak baik, maka bisa-bisa amalan itu malah mendatangkan keburukan. Maka sudah mulaikan Allah Ta'ala, kita senantiasa berpikir memperbaiki sifat kita ini, memperbaiki sifat dalam kita. Inilah yang akan mendatangkan nusratullah, pertolongan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amal yang dibarengi dengan sifat. Allah Subhanahu wa taala tidak memuji orang yang sholat. Tapi yang dipuji oleh Allah, dicintai oleh Allah adalah orang yang sholat dengan sifat, yaitu dia punya sifat khusyuk di dalam sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Telah sukseslah
orang-orang yang sholat, yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi di dalam hatinya ini ada sifat khusyuk, sifat takut, tunduk, konsentrasi waktu dia sholat. Maka sunamulaikan wa ta'ala, orang yang sholatnya dengan sifat tadi, maka sholatnya mendatangkan kesuksesan, sholatnya mendatangkan pertolongan Allah SWT. Sebagaimana yang kita baca dalam sejarah kehidupan para nabi, kehidupan para wali-wali Allah, mereka ini sholatnya sama juga dengan sholat kita. Tetapi anehnya sholat mereka ini 2 rakaat saja telah mendatangkan macam-macam keajaiban, macam-macam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, dai yang akan dibela oleh Allah adalah dai yang dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Allah bercerita mengenai pertolongan Allah kepada para nabi, para rasul ketika mereka diancam oleh orang-orang kafir, mau dihancurkan oleh orang-orang kafir. Allah membela mereka. Justru yang akan menghancurkan mereka dihancurkan oleh Allah SWT. Yang akan mengusir mereka justru diusir oleh Allah SWT. Yang ingin menghinakan mereka dihinakan oleh Allah SWT. Kemudian Allah berfirman, "Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id." Pertolongan Allah yang demikian itu, pembelaan Allah yang demikian itu bukan hanya untuk para nabi saja. Pertolongan Allah yang demikian itu bukan hanya untuk para nabi saja, tapi juga untuk liman khafa maqami, orang yang takut bagaimana nasibnya nanti kalau dia menghadap kepada Allah. Wa khafa wa'id, dan dia ini takut atas ancaman Allah. Jadi dai yang takut kepada Allah, nanti kalau saya menghadap kepada Allah, bagaimana? Apakah Allah ridho kepada saya apa tidak? Mulaikan wa ta'ala, maka baginda Nabi dakwah dakwah sampai 23 tahun kurang lebih. Kemudian orang-orang dikumpulkan di Arafah, di Mina, di Mina pada musim haji dikumpulkan mereka. Kemudian baginda Nabi mengatakan, ala hal ballagtu, ingat, kamu dengar ini, ingat, apakah saya sudah menyampaikan agama ini kepada kamu? Apakah saya sudah menyampaikan agama ini kepada kamu? Kata Nabi kepada orang-orang Islam yang kumpul pada waktu itu. Maka mereka menjawab dengan serentak, dengan jawaban yang sama, bala, benar ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan agama kepada kami. Maka Nabi pun mengangkat wajahnya ke langit. Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah bahwa saya telah menyampaikan agama kepada umat ini, dan umat pun sudah mengakui kalau saya menyampaikan agama. Jadi maksudnya apa ini cerita ini? Semulaikan baginda Nabi itu dakwah siang dan malam, perjalanan yang begitu panjang dari Makkah ke Madinah, ke Taif, ke Tabuk. Siang dan malam dakwah ini bukan karena reaksi atas keadaan-keadaan. Fikir beliau ini hanya ingin disaksikan oleh Allah bahwa saya telah menyampaikan tugas. Cuman itu saja. Ala hal ballagtu, bukankah saya telah sampaikan? Ketika orang-orang menjawab, benar engkau telah menyampaikan ya Rasulullah, maka baginda Nabi sangat gembira. Allahumma fashhad, ya Allah saksikan kalau saya sudah menyampaikan tugas saya.
Mulaikan Allah Ta'ala baginda Nabi pergi ke Taif, dilempari batu, diusir. Mulaikan Allah Ta'ala sampai malaikat-malaikat pun turun mau membela Nabi, mau menghancurkan orang Taif. Tapi Nabi ini semulaikan menghadapi masalah yang begitu berat, diusir, dilempari batu. Tapi bukan itu yang dirisaukan oleh Nabi. Yang dirisaukan oleh Nabi itu adalah apakah Allah ridho kepada saya atau tidak. Sehingga beliau mengatakan, illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Hai Tuhanku, asalkan engkau tidak marah kepada aku tidak peduli. Ini dalam suasana dilempari batu, diusir, dihinakan. Tapi apa ucapan Nabi? Ya Allah, asalkan engkau tidak marah kepada aku tidak peduli. Nah, dai yang seperti inilah memulaikan dai yang akan dibela oleh Allah. Sehingga malaikat-malaikat pun telah dikirim oleh Allah kepada Nabi. Kalau Tuhan mau, orang Taif akan dihancurkan semua. Tapi Nabi ini hatinya dipenuhi dengan sayang kepada umat. Tidak. Saya berharap kalau mereka tidak mau beriman, nanti anak cucunya ada yang beriman. Ini sayangnya Nabi kepada umat itu seperti itu. Kalau mereka tidak beriman, barangkali nanti anak cucunya ada yang beriman. Maka sayangnya Nabi kepada umat, sikap Nabi yang begitu luar biasa kepada umat ini tidak disia-siakan oleh Allah, tidak dikecewakan oleh Allah. Tidak lama kemudian seluruh orang Taif, laki-lakinya, wanitanya, anak-anaknya masuk Islam semua sampai sekarang 1400 tahun ini. Coba sama mereka, tidak ada yang ketinggalan satu pun orang Taif. Semua 100% masuk Islam. Dai yang takut kepada Allah, dai yang sayang kepada umat, inilah dai-dai yang akan dibela oleh Allah. Takut kepada Allah dan sayang kepada umat. Inilah contoh dakwah yang sukses yang telah ditunjukkan oleh junjungan kita yang mulia baginda Muhammad SAW. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kita ini belajar sifat, belajar sifat. Orang yang ada sifat zuhud, orang yang ada sifat zuhud, zuhud itu tidak tertarik dengan dunia. Melihat dunia ini tidak tertarik. Kenapa? Karena mereka memandang akhirat, sehingga melihat dunia ini tampak tidak menarik. Dunia ini tidak menarik. Elek dunia ini. Mereka dibanding karo akhirat. Kalau orang kampung ya, punya rumah ya, dari bambu, perasaannya sudah bagus. Tapi nanti kalau pergi ke kota, melihat rumah-rumah yang dicor dari semen, pakai keramik, pakai AC, yang sangat mewah, maka melihat rumahnya yang di kampung tadi terasa jelek rumah saya itu. Mulaikan Allah Ta'ala, orang yang punya rumah yang kelihatannya sudah baik di kota tadi, kalau dia masuk di istananya seorang raja yang besar rumahnya, ada taman-tamannya, ada namanya istana raja, maka dia merasa bahwa rumahnya yang di kota tadi jelek, kecil, tidak tertarik lagi. Begitu juga Mulaikan Allah Ta'ala, orang yang sudah yakin dengan negeri akhirat, memandang negeri akhirat, maka melihat dunia ini tidak tertarik lagi. Nah, kalau orang ini sudah punya sifat seperti ini, melihat dunia itu tenang-tenang saja, tidak tertarik.
maka ini akan mendapatkan pertolongan Allah yang luar biasa. Man jahida fid dunya 'allamahullah min ghairi ta'allum. Barang siapa punya sifat zuhud di dunia, Allah akan memberi dia ilmu tanpa belajar. Ilmu tanpa belajar. Maka dulu para sahabat ini memulaikan, kalau dilihat dari segi waktu belajarnya, itu relatif sebagian itu pendek waktunya itu. Ada sahabat itu yang ketemu Nabi cuman beberapa menit saja, mendengar satu hadis saja. Tetapi anehnya itu mereka punya kepahaman agama melebihi kita yang belajar berpuluh-puluh tahun. Ini karena saking sifat zuhudnya tadi itu sebenarnya. Karena saking sifat zuhudnya itu, maka mereka ini dikasih kefahaman agama yang begitu dalam, sehingga orang-orang yang di belakangnya tidak bisa nututi mereka. Namuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini belajar sifat, belajar sifat. Jadi agama ini bukan hanya dipelajari dengan bicara, mendengar, membaca, menulis, berpikir. Tidak, dengan zuhud. Maka para sahabat diperintahkan Nabi meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampungnya, berjuang di jalan Allah dengan resiko kematian, tidak peduli mati atau hidup. Untuk apa? Di antara maksudnya supaya timbul sifat zuhud di dunia tadi, sehingga mereka punya kefahaman agama yang dalam. Namuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang ini sudah dimasuki hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, maka dia tidak bisa amal agama lagi. Innakum ala bayyinatin min rabbikum ma lam tadhar fikum sakratan, sakratul jahl wa sakratul hubbul aish. Dan ini panjang hadisnya. Ringkasnya, orang itu kalau sudah dimasuki kecintaan kepada dunia ini, nggak paham lagi dengan agama ini. Tidak akan paham lagi dengan agama. Maka Subhanahu wa ta'ala, seseorang telah datang kepada Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Ini contohnya orang zuhud. Bagaimana orang zuhud itu memandang dunia ini. Maka dia datang, ya Amirul Mukminin, saya ini dalam keadaan kesulitan ekonomi yang sangat-sangat. Bagaimana jalan keluarnya? Kalau kita ditanya begitu, kira-kira jawabannya gimana? Oh, ini pas ada pendaftaran pegawai negeri, ya. Nah, kamu daftar, ya. Kau doa ya buat amalan supaya diterima. Ya. Ini jawaban orang Temboro, biasanya begitu itu. Ya. Tapi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya, ketika ditanya, saya ini dalam kesulitan ekonomi yang sangat sulit, apa yang harus saya buat, ya Amirul Mukminin? Jawabannya bagaimana? Perbanyak ingat mati, katanya. Perbanyak ingat mati. Nanti kalau kamu banyak ingat mati, masalah ekonomi itu akan hilang dari hati kamu. Nah, ini menyelesaikan masalah. Qalu baituka shaghir mislul ankabut qulna hadza katsirun liman yamut. Orang-orang mengatakan, rumahmu kok kecil, seperti rumah laba-laba, seperti rumah melandingan, kecil. Maka saya jawab, ini sudah besar bagi orang yang mau mati. Bagi orang yang mau mati, begini juga sudah cukup, sudah terlalu besar. Jadi Subhanahu wa ta'ala, ini namanya sifat. Namuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau ini punya cucu, punya anaknya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Salim. Namuliakan Allah ta'ala, Masya Allah. Ini cerita selingan, ya.
Ini ada 7 ulama besar, 3 ulama besar pada zaman tabi'in, jadi wali semua. Dan itu ibunya itu semuanya orang Persia mereka. Nah, orang Persia yang orang Majusi asalnya. Kemudian akhirnya mereka ke Madinah, dikawinkan dengan yang satu, dikawinkan dengan ini anaknya Raja Persia, yang satu dikawinkan dengan Abdullah ibnu Umar. Maka keluarlah cucu yang namanya Salim, yang Masya Allah menjadi wali Allah. Yang satu lagi anaknya Raja Persia juga dikawinkan dengan putranya Abu Bakar, Muhammad. Maka dia akhirnya mengeluarkan anak bernama Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakar, yang juga jadi ulama besar, jadi wali Allah. Kemudian yang ketiga, anaknya Raja Persia juga dikawinkan sama Sayyidina Husain, maka keluar anak namanya Ali Zainal Abidin, yang kalau sholat 1000 rakaat tiap hari itu, Masya Allah. Jadi ini anak cucunya orang-orang Majusi jadi wali-wali. Begitu kalau ada usaha dakwah mereka. Maka Salim ini sedang di Masjidil Haram. Maka khalifah raja pada zaman itu datang kepada Salim, Syekh, apakah Tuan mau bantuan apa-apa dari saya? Saya siap bantu. Maka Salim ini mengatakan, saya malu kepada Allah, di rumah Allah minta bantuan kepada selain Allah, katanya. Maka raja tadi, oh dia kalau di masjid malu kalau minta bantuan, saya tunggulah di luar. Ditunggu, raja pun nunggu dia. Maka Salim keluar dari masjid. Setelah keluar, Syekh, ini sudah di luar masjid, kalau Tuan mau menyampaikan apa-apa, permintaan, saya siap bantu apa saja. Maka Salim ini bilang, saya ini hamba Allah, kamu juga hamba Allah. Tidak mungkin Allah hanya mengingati kamu saja, ngurus kamu saja, tidak ingat sama saya. Saya tidak perlu bantuan kamu. Ini bagaimana sebenarnya? Orang itu sifatnya tampak itu kalau begini ini. Coba kalau kita ini ditawari bantuan oleh seseorang, kira-kira bagaimana sikap kita? Alhamdulillah, nggih, monggo, Masya Allah, ya. Dan jenengan ibu rencang kula zahir batin dunia akhirat teman. Masya Allah, ya. Dimulaikan Allah Ta'ala. Inilah orang-orang dulu ini. Kenapa ulama-ulama menundukkan raja-raja? Ya. Raja-raja datang kepada ulama-ulama merengek-rengek mau bantu. Zaman dulu itu seperti itu. Karena ulamanya tadi punya sifat dalam yang seperti itu. Yakinnya kepada Allah itu tingkatannya seperti itu. Sehingga tidak mau dibantu sama makhluk lagi. Akhirnya datang pertolongan Allah SWT. Sehingga raja-raja taat kepada para ulama di zaman dulu itu seperti itu. Raja taat sama ulama. Ini zaman dulu, zaman tabi'in. Begitu juga semulaikan zaman-zaman setelah itu, zaman-zaman setelah itu. Ini ulama-ulamanya tidak terkesan dengan orang-orang ahli dunia. Syekh Nidomuddin mereka. Syekh Nidomuddin itu satu ulama di India zaman dulu, yang kampungnya sekarang untuk markas itu. Itu kalau beliau ngaji itu semula kan, pejabat-pejabat sampai raja-raja datang mendengarkan ngajinya.
Satu hari raja datang ingin dengarkan ngaji. Nah, raja itu kakinya sakit, sehingga waktu ngaji itu kakinya dihulurkan begini. Nah, dihulurkan begini. Maka ditegur sama Syekh Nazamuddin, pakai adab taklim, jangan kakinya dihulurkan seperti itu. Maka raja tadi bilang, Syekh, maaf Syekh, kaki saya sakit, nggak bisa dibekuin. Kalau sakit pulang dulu. Nah, nanti kalau sudah sembuh baru ngaji lagi ke sini. Ini Syekh Nazamuddin itu bisa nasihati raja itu seperti nasihati anak kecil itu semuanya kan. Dan raja bisa menerima. Ini kan aneh ya malaikat. Raja bisa menerima. Kenapa begitu? Nah, ini sifat dalamnya ini sebenarnya. Memulaikan wa ta'ala Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, beliau duduk di atas gunung sambil zikir. Pada waktu itu Raja Bukhara sedang putar di ibu kota dengan tentaranya, dengan jenderal-jenderalnya, sehingga santri-santrinya Syekh Bahauddin itu juga banyak yang pada nonton karnaval itu. Di Syekh Bahauddin duduk aja dengan zikir. Beliau di dalam hatinya ini mengatakan, kalau raja itu mulia dengan kerajaannya, mulia dengan tentaranya, tapi kalau orang iman mulia karena hubungannya kepada Allah. Syekh Bahauddin itu bilang begitu dalam hati tok. Ketika dalam hati beliau ini ada rasa seperti itu, tiba-tiba raja itu seperti kena setrum oleh dia, membelokkan pasukannya itu belok ke gunungnya Syekh Bahauddin, datang ke tempatnya Syekh Bahauddin, mencium kakinya. Kamu ada apa? Raja datang ke sini. Saya mau ikut tuan. Oh, nggak usah. Kamu pulang-pulang katanya. Pulang, nggak usah ikut saya katanya. Ini kemuliaan orang-orang dulu itu semuanya. Sampai kayak begitu itu. Ini bukan dari mulut mulai kan, karena tawajuhnya kepada Allah, ta'alluqnya kepada Allah, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ini mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum akhirat. Maka kita ini usaha ini semulaikan Allah taala. Ini bukan hanya usaha amal, tapi usaha untuk merubah sifat. Bagaimana supaya rubah sifat kita? Nah, ini masalahnya sekarang. Bagaimana supaya sifat itu berubah? Sifat itu berubah semulaikan Allah taala kalau kita ini mau mujahadah di dalam mengamalkan agama secara terus menerus dan istiqomah, maka terjadi perubahan sifat dalam tadi. Maka para sahabat ketika mereka mendapatkan tarbiyah, mendapatkan pendidikan dari Nabi dengan segala macam suka dukanya, Nabi keluar, ikut keluar, Nabi makomi, ikut makomi, Nabi sholat, ikut sholat, Nabi dakwah, ikut dakwah, Nabi nangis, ikut nangis, Nabi tahajud, ikut tahajud. Terus siang dan malam selama 23 tahun, maka berubahlah sifat-sifat mereka. Berubah, fikir mereka berubah, hati mereka berubah. Karena mereka ini telah diproses, disuasanakan siang dan malam di dalam kehidupan Rasulullah SAW, dalam perjuangan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka berubah, sehingga mereka punya iman yang begitu tinggi. Sebagaimana yang dikatakan Nabi, kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, maka imannya Abu Bakar lebih berat. Dari mana ini didapatkan? Iman yang demikian didapatkan Abu Bakar dari mana? Karena dia terus istiqomah, ikut Nabi sampai beliau ini terkenal namanya sahibu Rasulillah, temannya Rasulullah. Sampai dalam Al-Quran pun
Abu Bakar itu disebut sebagai temannya Rasul. Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi mengatakan kepada temannya, maksudnya siapa? Abu Bakar. Terus ikut Nabi, kemana saja ikut. Akhirnya sifat-sifat Nabi itu telah merembes kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka ketika Abu Bakar wafat, dikuburkan di dekat kubur Nabi. Kemudian Sayyidina Umar wafat, dikuburkan di dekatnya Abu Bakar. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu terenyuh betul mereka melihat keadaan itu. Terenyuh betul. Saya sudah mengira, kata Sayyidina Ali. Nabi itu kemana saja ini mesti sama Abu Bakar, Umar. Pergi mesti sama Abu Bakar, Umar. Pulang mesti sama Abu Bakar, Umar. Musyawarah sama Abu Bakar, Umar. Kemana-mana sama-sama Abu Bakar dan Umar. Kok sekarang pun kuburnya dengan Abu Bakar, Umar juga. Dan saya pernah mendengar Nabi, nanti saya bangkit di padang mahsyar bersama Abu Bakar dan Umar. Coba gimana kan? Jadi kita ini bagaimana istiqomah terus menerus dalam kerja Rasul. Di mana ada kerja Rasul, mesti kita ada di situ. Waktu jauh lah, kok ya ada. Waktu di markas ada. Dilihat di Nizamuddin, loh kok ya ada orang ini. Waktu jur, ya ada lagi. Musyawarah, ya ada lagi nih. Wong iki kok eneng, iki kok bolos 1000 piye? Oh gak berbanyak ini kan wong nek istiqomah ngoten niku teng pundi-pundi enten. Lah orang yang istiqomah di dalam kerja lama-lama sifatnya berubah. Istiqomah terus menerus mendatangkan perubahan sifat. Tapi kalau tidak istiqomah, nah ini yang sulit terjadi perubahan sifat. Maka kata para masyayikh kita, walaupun sedikit tapi istiqomah, terjadi perubahan sifat. Walaupun cuma 3 hari, 40 hari, tapi yang istiqomah terus, nanti terjadi perubahan sifat. Dan nanti kalau sudah terjadi perubahan sifat, nusratullah itu akan datang, doa-doa akan makbul. Itu loh masalahnya. Walaupun sholat tahajud cuma 2 rakaat maunya, tapi yang istiqomah, terus istiqomah, nanti lama-lama terjadi perubahan sifat. Walaupun doa cuma 10 menit semuanya, tapi istiqomah, nanti terjadi perubahan sifat. Istiqomah itu penting. Maka Nabi mengatakan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Yang istiqomah walaupun sedikit. Terus jalan. Dakwahnya istiqomah, taklimnya istiqomah, ibadahnya istiqomah, khidmatnya istiqomah, terus menerus. Al istiqomah khairun min alfi karomah, kata para ulama. Istiqomah ini lebih baik dari 1000 keramat. Kenapa kok bisa begitu? Karena semua karomah-karomah yang Allah berikan kepada para wali-wali Allah, pada para sahabat, itu sumbernya karena istiqomah. Maka istiqomah itu lebih tinggi dari 1000 keramat. Istiqomah. Istiqomah dalam tawajuh kepada Allah. Seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Ngadepi malaikat, hasbunallah, cukup Allah.
Ngadepi orang kafir, hasbunallah, cukup Allah. Ini namanya istiqomah, tidak berubah. Ngadepi lawan, ngadepi kawan, hatinya sama. Hasbunallah, cukup Allah. Ini namanya istiqomah. Istiqomahnya hati. Ini istiqomah yang tertinggi, istiqomahnya hati. Tidak terkesan dengan keadaan-keadaan. Seperti istiqomah yang ditunjukkan oleh Nabi yang mulia baginda Muhammad SAW. Waktu sholat menghadap kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Ini waktu sholat di masjid. Tapi di tengah-tengah pertempuran, ketika dikepung sama musuh, ucapannya sama. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Datang Nusratullah sehingga musuh terlempar semua ke depan, belakang, kanan dan kiri. Ini istiqomahnya hati. Ngadepi apa saja tawajuh pada Allah. Istiqomah dalam sayang kepada umat. Sayang pada umat. Di Mekah, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Di Uhud waktu perang pun doanya sama. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Dimuliakan ya tetap sayang sama umat, dibenci ya tetap sayang sama umat. Ini istiqomah, sayang kepada umat. Istiqomahnya hati. Istiqomahnya hati. Karena ini namulakan Allah Ta'ala, pertolongan Allah datang kepada orang yang punya sayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang sayang akan disayangi oleh Allah. Sayangilah orang yang di bumi, yang di langit akan menyayangi kamu. Maka seorang sahabat datang pada Nabi, ya Rasulullah, saya ini sayang juga sama anak saya, sama istri saya. Maka Nabi mengatakan, bukan itu, walakin rahmatul ammah, kamu sayangi semua orang, bukan anak istri toh. Kalau orang sayang sama anaknya, itu semulaikan, kucing pun begitu, ya enggak? Kucing itu mau nyusui anaknya, ayam juga ngurus anaknya, beri makan pada anaknya. Jadi kalau orang itu yang disayangi cuma keluarganya saja, itu belum targetnya. Itu semua orang begitu, bahkan binatang pun begitu. Tapi kalau sudah menyayangi semua orang, nah ini barulah yang dikehendaki dalam hadis itu tadi. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum menyayangi saudaranya sebagaimana menyayangi dirinya. Kamu ingin masuk surga? Kalau kamu ingin masuk surga, tidak sempurna iman kamu sebelum kamu ingin semua umat masuk surga semua. Kamu ingin anaknya alim, ya ingin Pak. Tidak sempurna iman kamu sebelum kamu punya cita-cita semua anaknya orang Islam jadi alim semua. Kamu senang jadi kekasih Allah? Tentu. Kamu tidak sempurna imannya sebelum kamu cita-cita semua orang Islam jadi kekasih Allah. Ini semulaikan Allah Ta'ala yang kita cari ini. Masya Allah lah, kalau kita sudah punya sifat-sifat seperti ini semulaikan. Sifat seperti ini, sifat loh, bukan omongan.
Kalau sekarang ini baru omongan. Ya. Bagaimana sifat? Nah, sifat itu akan tampak ketika kita menghadapi masalah. Kalau orang itu betul-betul sayang sama anaknya, itu tandanya bagaimana? Anaknya kelihatan sehat, ganteng, ya seneng. Nah, anaknya kelihatannya ini sakit, mencret, tambah sayang lagi. Nah, tapi kalau orang itu melihat anaknya, kalau ketika sehat, ganteng, dia seneng. Tapi ketika sakit, mencret, anak kok mencretan sana, nggak usah ikut saya. Nah, ini namanya tidak sayang sama anak ini. Namanya sayang itu yang ganteng, mencret, ya apa ya tetap diakui anak, tetap disayangi. Ya begitu juga namanya sayang pada umat ini. Walaupun keadaan umat itu bagaimana, ya tetap sayang sama umat. Tandanya, kata Syekh Abdul Wahab, tandanya orang sayang pada umat itu tidak mau mendengar ada orang nyaci maki orang. Ini tandanya, katanya beliau. Kalau orang itu senang dengarkan ada orang jelek-jelekan orang tuh, mosok Kang, tiba-tiba ngono gitu tiba-tiba. Oh, terus piye ceritanya piye. Jadi kalau ada orang cerita keburukan orang kok malah tertarik, ini namanya orang tidak punya sayang sama umat. Ini kata siapa? Kalau orang punya sayang sama umat, jangan dibicarakan. Saya nggak betah, nggak kuat saya mendengarkan pembicaraan seperti itu. Namanya sayang sama umat. Nah, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini bagaimana mendapatkan keadaan sifat-sifat seperti ini? Sibuk di dalam amal Rasul, istiqomah, dakwah istiqomah terus menerus, taklim istiqomah terus menerus, ibadah istiqomah terus menerus, khidmat istiqomah terus menerus. Lama-lama nanti berubah, lama-lama berubah. Tapi istiqomah syaratnya sebenarnya. Pertolongan Allah itu setelah istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, baru tatanazzalu alaihimul malaika. Orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomah, malaikat berdatangan kepada mereka. Kapan berdatangannya malaikat? Setelah istiqomah. Perubahan sifat, istiqomah dalam amal Rasul terus menerus, kemudian doa. Jangan kita puas dengan keadaan kita ini. Nabi itu orang yang imannya sudah puncaknya iman. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana imannya Nabi. Melihat surga langsung, melihat neraka langsung, bahkan menghadap langsung Allah waktu Isra dan Mi'raj. Bagaimana imannya Rasulullah? Sudah melebihi imannya seluruh manusia, seluruh makhluk, seluruh nabi, seluruh rasul, Sayyidul Anbiya. Tapi beliau ini masih juga mohon kepada Allah diberi iman sebenarnya. Allahumma inni as'aluka imanan yubashir qalbi. Ya Allah, aku minta kepada Engkau iman yang merasuk dalam hatiku. Jadi supaya terjadi peningkatan tuh orang tuh jangan puas. Orang tuh kalau sudah puas, merasa cukup, langsung merosot. Kenapa dengar bayan kok tidur? Kenapa? Sebabnya sudah puas. Nah, saya tidak perlu tambahan lagi. Saya sudah ngerti semua. Nah, saya sudah ngerti semua, maka tidak perlu tambahan lagi. Maka ini bayan adalah waktu sebaik-baiknya untuk tidur. Jangan malaikat. Tapi kalau orang itu tidak merasa puas, ingin tambahan, nggak bisa tidur dia, nggak bisa tidur, akhirnya meningkat terus. Baginda Nabi ini orang yang paling khusyuk di dalam sholatnya. Kalau beliau sholat, didengar dari kanan kiri suara seperti periuk mendidih saking takutnya kepada Allah. Tapi belum puas itu. Masih doa kepada Allahumma inni as'aluka qalban khashi'ah. Ya Allah, aku minta hati yang khusyuk. Masya Allah. Baginda Nabi ini ilmunya sudah sundul langit.
Tidak ada yang melebihi ilmu Rasulullah SAW di alam semesta ini. Tetapi semulaikan beliau senantiasa berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambailah aku ilmu. Nah, oleh karena ta'ala beliau ini orang yang karena Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyanih, adalah baginda Nabi setiap saat zikir pada Allah. Tapi beliau ini senantiasa juga minta, inni as'aluka qalban khashi'a wa lisanan dzakira. Minta supaya zikir, bisa zikir. Karena aneh sebenarnya. Beliau belum puas dengan zikir yang sekarang, ingin meningkat lagi. Beliau ini orang yang akhlaknya sudah dipuji-puji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Masya Allah, kamu ini akhlaknya akhlak yang besar. Tapi Nabi senantiasa doa, ya Allah tunjukilah aku sebaik-baiknya akhlak, jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Masya Allah, ini doa, terus doa. Orang itu jangan puas dengan keadaan yang sekarang, minta lagi kepada Allah. Supaya Allah SWT buka kita peningkatan iman lagi, peningkatan kefahaman lagi, peningkatan semua derajat-derajat agama ini. Meningkat ya. Jangan puas ya. Saya sudah hafal 6 sifat itu ya. Katanya seseorang baru keluar 4 bulan, ditanya Syekh Ilyas, apa yang kamu telah dapatkan? Alhamdulillah saya dapat 6 sifat katanya. Maka Syekh Ilyas ini bilang, saya ini sudah puluhan tahun, sifat yang pertama itu aja belum bisa-bisa katanya. Belum bisa-bisa katanya. Jadi sudah mulai notat, maksudnya ini ada tingkatan-tingkatan. Sifat itu ada tingkatan-tingkatan. Dan orang itu nilai amalannya menurut sifatnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya itu tidak bisa dihitung lagi. Orang yang punya sifat sabar ini pahala amalannya ini bukan 700.000 kali, 2 juta kali, 2 miliar kali, tidak bisa dihitung. Orang yang punya sifat sabar. Bagaimana punya sifat sabar? Sabar itu kayak apa? Dalam kondisi apapun tetap istiqomah, itu namanya sabar. Punya duit, nggak punya duit, ya tetap dakwah. Nah, sabar kan ya. Tapi nek tenggor rempane kok duit akeh terus dakwah, nek duit kurang leren, ini jenis gak sabar. Jadi gak sabar. Kalau orang-orang memuji, oh semangat. Nah, kalau orang mencaci, loyo. Ini namanya tidak sabar. Nah, mulai kan Allah Ta'ala, seorang nabi itu ditanya oleh seseorang, bagaimana sabar kamu? Bagaimana sabar kamu dalam satu huru hara, kata Nabi tadi ya, dalam satu huru hara saya itu sedang sholat, tiba-tiba anak saya ditangkap sama orang kafir, disembelih sama orang kafir. Tidak saya batalkan sholat saya, katanya Nabi tadi. Jadi sabarnya para nabi itu sampai tingkatannya kayak begitu sebenarnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, orang yang punya sifat sabar ini nanti dia akan mendapatkan macam-macam pengalaman rohani yang luar biasa karena dia punya sifat sabar. Maka kita ini keluar jalan Allah, menghidupkan amalan-amalan di antara untuk mencari sifat sabar. Berat ya berangkat, ringan ya berangkat, ingfiru khifafah thiqala. Khifafah thiqala, berat berangkat, ringan berangkat, baru timbul sifat sabar. Nah, kalau sudah sifat sabar datang, bagaimana?
innallaha ma'as sabirin, pertolongan Allah bersama orang sabar. Kita khususi ke rumah, datang, ditolak, datang lagi, ditolak, datang lagi, dimarahi, datang lagi, dicaci maki, datang lagi. Maka yang didatangi tadi heran, kamu ini sudah saya usir, saya caci maki kok datang lagi, apa maksud kamu? Wong saya ini belajar sabar kok Pak. Bagaimana? Saya ini belajar sabar, pokoknya Bapak tolak 1000 kali, ya saya akan datang 1000 kali juga, biar saya punya sifat sabar. Oh begitu, sudah saya terima saja lah. Kesel saya itu nerima, nolak kamu kesel, capek saya. Bagaimana kan? Begitu. Jadi kalau kita ini ditolak, jangan kemudian mundur, nanti nggak punya sifat sabar. Ditolak datang lagi, tolak datang lagi. Biar punya sifat sabar. Nah, mulai kan ulama-ulama zaman dulu itu aneh-aneh mulai kan. Saking pengennya punya sifat sabar itu, sampai dia itu menggaji beberapa orang. Katanya para masyayikh, orang itu digaji. Kamu saya kasih uang sekian-sekian, nanti kamu caci maki saya di depan umum. Untuk apa? Belajar sabar. Jadi digaji dia. Ulama zaman dulu tuh belajar sabar sama kayak begitu. Nah sekarang nggak usah bayar. Jauhlah aja, nanti insya Allah sudah banyak yang mencaci nanti. Jadi ulama-ulama zaman dulu tuh paham betul yang dicari itu sifat. Yang dicari itu sifat. Nanti kalau saya sudah mendapatkan sifat-sifat ini, akan sukses saya. Doa-doa akan makbul sehingga selesai masalah dunia akhirat saya. Maka sampai kayak begitu. Ada seorang ulama, ini ulama besar, insya Allah. Tapi istrinya ini ngomel terus, nakal betul istrinya ini. Beraninya sama suaminya tuh nggak karu-karuan. Maka ketika dia pulang, ulama itu pulang, sampai di rumah sudah disambut dengan istrinya dengan omelan-omelan dan cacian. Nah santrinya itu ada yang dengar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanita seperti ini untuk apa dipelihara? Untuk apa wanita seperti ini dipelihara? Santrinya tadi merenung, kenapa ini Pak Kiai tidak mau membuang nih wanita seperti ini? Oh barangkali ini Pak Kiai ini nggak punya uang, mau kawin lagi nggak bisa. Langsung dia pulang, uang seadanya di rumah diambil semua. Langsung datang ke majelisnya Pak Kiai. Ini Pak Kiai, apa itu? Uang. Untuk apa? Pak Kiai ceraikan istrinya itu, kawin lagi. Untuk apa itu wanita seperti itu? Maka Pak Kiai ini bilang, oh jangan begitu, ini ada hikmahnya. Ini ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Saya ini belajar sabar, katanya. Saya ini di mana-mana sudah dihormati orang. Biar di rumah ada yang mencaci maki, jadi saya bisa jadi tawadhu nanti. Kalau di rumah dihormati, di luar dihormati, saya takut jadi sombong nanti. Ini ulama zaman dulu tuh berpikirnya kayak begitu sebenarnya. Oh belajar sabar ini. Jadi senang Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka paham kalau ada sifat-sifat ini nanti akan mendatangkan pertolongan Allah. Mendatangkan pertolongan Allah itu dengan sifat-sifat ini. Sehingga ceritanya ini karena saking sabarnya Kiai tadi, Kiai itu kemana-mana itu Allah tunjukkan binatang-binatang buas. Sehingga kalau pergi kemana-mana naik harimau katanya. Sehingga santrinya itu heran, Masya Allah Pak Kiai dapat sihir dari mana ini? Tapi satu saat kok Pak Kiai nggak naik harimau lagi, jalan kaki. Maka muridnya heran, Pak Kiai harimaunya kemana kok nggak naik harimau? Itu harimau nggak mau ikut lagi sama saya.
Kenapa nggak mau ikut lagi? Istri saya mati, ya. Sehingga saya ini nggak ada yang ngomeli lagi, akhirnya keramat saya hilang. Ya. Masya Allah. Ini yang cerita para masyayikh ini malah kan. Ini walaupun cerita bukan nabi, bukan rasul, tapi ini bagaimana kita ini merenung malah kan. Kenapa kita ini jadi kayak begini ini? Kata Imam Ghazali, kalau kamu ingin menundukkan harimau yang ada di luar, tundukkan dulu harimau yang ada dalam hati kamu. Apa itu katanya? Sifat marah yang ada dalam hati kamu. Kamu kalau bisa menundukkan sifat marah yang ada dalam hati kamu, maka nanti harimau yang di luar itu akan taat sama kamu. Coba semalakan. Ini sudah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga nasihatnya para sahabat, semalakannya. Yang kurang lebih mafhumnya, kalau kamu keluarkan dunia dari hati kamu, maka baru kamu bisa menguasai dunia. Ringkasnya begitu. Kenapa dunia ini dikuasai para sahabat pada zaman itu? Karena mereka ini sudah mengeluarkan cinta dunia dari hati mereka. Kalau datang harta malah nangis ini sahabat. Tidak tertarik dengan dunia, akhirnya dunia dikuasai oleh mereka. Nah, orang yang cinta dunia dipermainkan dengan dunia. Tapi kalau orang itu sudah keluar cinta dunia dari hati, dunia justru tunduk pada mereka. Seperti ceritanya Salim tadi, Masya Allah. Ketika dia tidak suka dengan dunia, malah ahli-ahli dunia, raja-rajanya pun ngerengek-ngerengek kepada beliau. Kuncinya apa semula kan? Ini pembicaraan-pembicaraan, dongeng-dongeng, kelihatannya itu enak gitu tok. Tapi bagaimana kita mendapatkan ini? Kita perlu mujahadah, mereka. Mujahadah, bersusah payah untuk agama. Bersusah payah untuk agama. Agama itu seperti pohon, kata Maulana Umar, dan pohon ini tidak bisa berkembang kecuali kena panas dan dinginnya udara. Panasnya siang, dinginnya malam, itu membuat pohon itu berkembang. Begitu juga saya mulaikan, agama itu seperti pohon. Dengan dinginnya mujahadah, panasnya mujahadah, maka iman itu berkembang. Tapi kalau tidak ada mujahadah, orang hidup enak-enakan saja, maka imannya itu jadi layu, seperti pohon ditaruh dalam rumah, kasih AC, kan? Nggak kemanasan, nggak kedinginan, nggak kena udara, jadi tambah loyo, lama-lama mati. Maka para sahabat itu diterjunkan oleh Nabi dalam perjuangan semuanya, biar kena panas dan dinginnya perjuangan, panas dan dinginnya mujahadah. Israfil alaihissalatu wassalam datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah untuk menawarkan kepada Tuhan, kalau Tuhan mau, gunung-gunung ini mau dijadikan emas, dan kemana saja Tuhan pergi akan mengikuti Tuhan. Kalau Tuhan mau, maka Nabi mengatakan tidak, saya ingin sehari lapar supaya saya bisa merengek-rengek kepada Allah, sehari kenyang sehingga saya bisa bersyukur kepada Allah. Coba kita renungi ini kata-kata Nabi itu. Nabi itu paham bahwa agama itu hidupnya dengan sifat dalam tadi, rengekan, ya Allah, syukur, alhamdulillah. Ini agama akan hidup, bukan dengan harta. Kalau Nabi mau menerima, ya ini sudah penak, ini sudah kalau begini ini. Kalau gunung-gunung jadi emas, nanti setiap orang saya kasih satu kuintal, biar masuk Islam semua. Kira-kira bagaimana? Orang tidak mencari agama, mencari emas jadinya. Nabi bukan jadi nabi lagi, jadi penambang emas namanya. Orang-orang ikut gara-gara emas.
bukan karena punya keyakinan yang benar kepada Allah dan negeri akhirat. Maka sunmulaikan Allah Ta'ala, Nabi tidak menerima. Nabi dikasih kefahaman oleh Allah, bukan dengan harta agama ini hidup. Nabi ditawari lagi, kamu ingin jadi raja? Nabi tidak, saya ingin jadi hamba saja. Kalau seumpama Nabi itu raja, tentu orang-orang mengamalkan agama karena kerajaan, bukan karena iman. Hingga agama tidak hidup, yang hidup kerajaan. Maka Nabi tidak mau, saya ingin jadi hamba saja. Ketika Nabi ingin jadi hamba, malah raja-raja jadi pengikutnya. Kan aneh malaikat. Ketika Nabi ingin jadi hamba, malah raja-raja jadi pengikutnya. Namun akan Allah SWT. Maka kita keluar jalan Allah, insyaallah malaikat. Untuk perbaikan sifat. Dimulai dengan taubat kepada Allah. Sudah lama kita di dunia ini, dan kita ini dalam keadaan zalim. Zalim apa? Menghabiskan umur kita tidak sesuai dengan contoh yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka kita keluar jalan Allah biar nggak jadi orang zalim. Supaya kita ini belajar menggunakan waktu kita sebagaimana dulu Rasulullah menggunakan waktunya. Waktunya untuk dakwah, untuk taklim wa ta'allum, untuk zikir ibadah, untuk khidmat. Bagaimana pagi saya seperti paginya Rasulullah SAW, bagaimana malam saya seperti malamnya Rasulullah SAW, bagaimana sikap saya kepada umat seperti sikapnya Rasulullah SAW, bagaimana tangisan saya waktu malam seperti tangisannya Rasulullah SAW, bagaimana bertambah masuk dalam hati kita ilmu Rasulullah SAW. Nah, inilah maksudnya keluar, sehingga sifat-sifat berubah, kehidupan berubah, sehingga akhirnya rahmat Allah bercucuran dari segala arah. Sebagaimana yang dikatakan dalam satu hadis, kalau kamu datang kepada Allah satu kilan, ya, satu jengkal, ya, maka rahmat Allah akan datang satu hasta. Ya. Kalau kamu mendekat kepada Allah satu hasta, maka rahmat Allah akan datang satu depak. Kalau kamu datang kepada Allah dengan jalan, rahmat Allah datang dengan lari. Ya. Jadi kalau kita ini betul sungguh-sungguh dalam amal agama ini, semulaikan, maka nanti pertolongan Allah juga akan sungguh-sungguh. Kalau kita ini lebih tepat lagi dalam taat kepada Allah, maka pertolongan Allah datang kepada kita juga lebih tepat lagi. Seperti yang dicontohkan para sahabat. Nah, para sahabat ini apa-apa cepat. As-sabiqun al-awwalun cepat. Nah, akhirnya pertolongan Allah ya cepat. Doa-doanya ya cepat diterima oleh Allah. Karena mereka taatnya kepada Allah juga cepat. Nah, kalau kita ini lambat-lambat ya nanti ini mengakibatkan keterlambatan juga. Maka kita cepat-cepat mulai kan. Insyaallah mulai. Nanti kalau ditaskil untuk 4 bulan, jangan toleh, cepat langsung berdiri. Nah, supaya doa kita cepat diterima, pertolongan Allah cepat datang, maka saya cepat dalam mengambil tugas-tugas agama, meneruskan perjuangan Rasul alaihissalam. Insyaallah malaikat. Silahkan malaikat yang mau keluar 4 bulan 40 hari, silahkan cepat pergi ke selatan. Taqabbalallah. Masya Allah. Silakan malaikat. Lebih cepat lebih baik. Nah, monggo. Khairul birri ajalu. Lebih cepat lebih baik. Monggo Pak, bismillah nggih. Langkung cepat ngene. Urusan dunia kita ini pengen ndang oleh. Urusan agama yang ngoten ndang oleh. Ngoten lho, nggih. Ndang oleh. Allah remen kali siang sing cepet-cepet. Sari'u dawuh kan Gusti Allah. Cepet-cepet tok. Nah, urusan agama niku sari'u. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah.
Cepet-cepet tok golek pangapurane pangeranmu, cepet-cepet tok golek swarga. Nah. Jadi urusan agama ini cepet-cepet. Engko ben ning ora-ora mahsyar yen nang cepet. Liyane 50.000 tahun sampean salat 2 rakaat. Kok ndang mangkat. Lho mangkat ning ndi? Jarine 50.000 tahun. Lah kowe biyen wis cepet-cepet ning donya kok. Nang kene salat 2 rakaat ndang mangkat ning swarga. Ngene. Kontone 50.000 tahun, lah ning donya niki krana wis cepet-cepet karo Gusti Allah dicepetne salat 2 rakaat tak nang ora mahsyar berangkat. Desun dia men. Pengen ning ora mahsyar cepet apa pengen 50.000 tahun? Nah. Nek pengen cepet, carane desun di sakniki nang cepet. Nah. Sakniki nang cepet. Nang urusan agama ki nang cepet. Aja toleh. Neng kono ya toleh terus gitu. Monggo sinen malih, monggo. Napa malih niki wulan besar. Mboten enten amal soleh sing langkung dicintai dening Gusti Allah ngungkuli amal soleh 10 dina awal wulan besar. Niki paling sae kan medal niki. Insyaallah. Dawuh para ulama 10 dina wulan besar niki 10 dina awal wulan besar luwih utama ngungkuli Ramadan. Luwih utama ngungkuli Ramadan. Nah, ini monggo kita manfaat nih hari yang paling utama untuk usaha yang paling utama, usahanya Rasulullah SAW. Nah, monggo pinten-pinten mawon, Pak. Tambah masa, sisa masa, nggih. Tambah masa, sisa masa. Cuman pinten-pinten mawon, 10 dina napa pinten-pinten, napa 7 dina, monggo. Bismillah. Pinten-pinten mawon cuman, monggo. Ini hari-hari yang sangat mulia dalam setahun ini. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini hari-hari yang masya Allah. Sampean kok mandi temen Pak, ndingkluk tok langsung koncone ngadeg gitu. Ini dibayani sak jam ora mandi sampean ndingkluk tok gitu. Langsung ngadeg koncone. Cobi sampean ngadeg sitok sampean ndingkluk ora koncone ngadeg gitu. Allah. Cobi gimana gitu. Masya Allah. Taqabbalallah, jazakumullah. Sinten malih Pak, monggo. Mboten sami mikir dawa-dawa gitu. Kita niki tahun ngajeng apa cik nemungi wulan besar neh ora mboten eruh. Insyaallah mesti enten sampean niki sing wulan ngajeng utawi tahun ngajeng wulan besar enten niki menteng kubur. Insyaallah enten. Enten mboten kira-kira? Enten, mesti enten. Betara niku menan gitu. Lah kok ajeng sampean tunda malih ini lho. Ya napa sampean gitu. Mboten sah ditunda malih. Niki mboten kepentingane umat, kepentingane awake dhewe-dhewe. Jane asline ngoten. Jane kepentingane awake dhewe-dhewe. Tapi nek kita niki ndelok donya, ati kita atos soalnya. Wong nek ndelok donya atine atos, dinasihatono niku nggih. Piye aku ya cek repot ngene. Tapi nek wong niku ningali akhirat, atine lembut lah iya. Nek aku gandang cepet-cepet mikir nek akhiratku lu terus piye ya. Lu terus piye. Apa persiapku kanggo kubur aku, persiapaku kanggo mahsyar ki apa? Setan teko ngene. Kowe iki persiapanmu wis akeh kok kan. Ngamalmu wis akeh. Si penting iki piye donya lho. Iki arep panen. Kok arep metu barang nyapot. Iki setan dugi ngoten iki, Pak. Lah sampean jawab ngene. Hei setan. Kanggo swidak taun neh ku persiapan pirang-pirang puluh tahun. Ning donya swidak taun ning persiapaku pirang-pirang puluh tahun. Kanggo akhirat sing selawas-selawase. Kok terus kowe iki muni jarimu wis cukup, kowe iki mesti mbledhok aku iki. Nah. Sampeyan saged mungel teng setan ngoten niku, Pak. Niki ketinggal mawon setan kuwabe ngomongi sampeyan ngoten niku. Kowe iki cukup, bekalmu cukup. Nah iya nek donya kok gak ana cukupe.
Besok akhirat kok wis cukup. Ini kira jangan bledok setan ini. Sing dibledok gelem ae. Nah. Sing dibledok gelem ae. Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sima wa inhuma mahadakan nusha fatahimi. Nasihat Imam Busiri. Kalau setan tuh dan nafsu kamu memberikan nasihat kepada kamu, maka jangan kamu percaya, mesti bohong itu. Kalau setan dan nafsu kok memberi nasihat, itu mesti itu menipu. Nah, jangan sampai kamu turuti. Dasuni, ini mana ya, monggo. Inter mau nak, inter mau. Monggo. Inter mau, monggo. Jumeneng, bismillah. Hari Tarwiyah, hari Arafah, hari Idul Adha, Masya Allah. Ini peringatan, Idul Adha itu peringatan pengorbanan, pengorbanannya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim itu dapat pengalaman yang sangat berharga. Apa? Perintah Allah itu tambah berat, hasilnya tambah besar. Nabi Ibrahim itu punya pengalaman seperti itu. Kalau perintah Allah itu luar biasa, menunjukkan Allah akan memberikan hasil yang luar biasa juga. Ini pengalamannya Nabi Ibrahim. Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim malah semangat. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya itu malah semangat, karena dia paham Allah tuh kalau menyuruh yang luar biasa begini, pasti dia akan memberi yang luar biasa. Ini sudah pengalaman saya ini, katanya Nabi Ibrahim. Betul. Nah, anaknya dipegang, disembelih. Ternyata tidak mempan. Sembelih, ditekan lagi, tidak mempan, ditekan lagi, tidak mempan, sehingga heran dia. Ini pedang ini kok, kenapa ini nggak mempannya? Dibacokkan ke batu, batu langsung pecah. Dibacokkan ke leher, tidak mempan. Ini apa ini, pedang ini? Tiba-tiba pedang itu bicara sebenarnya, mulai tampak aneh-aneh. Ya. Karena Nabi Ibrahim mengerjakan perintah Allah yang aneh, datang keanehan-keanehan. Ibrahim, katanya pedang itu, saya ini dilarang oleh Allah untuk memotong leher anakmu. Ya saya taat sama perintah Allah. Ya. Nah saya ini disuruh nyembelih anak saya oleh Allah. Ya kamu taat perintah Allah, saya juga taat perintah Allah. Ya. Pedang bisa ngomong malaikat. Ya. Nah ini malaikat. Jadi kalau orang itu mengerjakan perintah Allah yang rasanya berat gitu, itu biasanya itu dia akan mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah yang besar. Makanya kita rasakan dalam hati kita ini, dakwah ini berat apa ringan? Kalau rasanya dalam hati berat, keluar ini berat. Ini tandanya Allah akan memberikan sesuatu hal yang besar pada kamu. Jangan mundur, malah cepat maju. Assalamualaikum. Siapa lagi? Yang 4 bulan, 40 hari, 10 hari, berapa hari saja. Monggo. Sinten malih. Semenang. Saniki sing niat musyawarah Indonesia tanggal 18 4 bulan 40 hari, angkat tangan tok mon. Ya. Mboten kok kan ngadeg kaya dhewe wingi mboten. Niki nama angkat tangan tok. Ya. Angkat tangan. Tanggal 18 4 bulan 40 hari. Niku mboten niat ajeng napa sampean? Ya. Sudah niat insyaallah Siapa yang tidak niat angkat tangan? Tidak ada. Sebuah niat ya. Sampai niat ndonga sing tenanan napa malih niki dalam hari-hari yang mulia ini. Napa malih mengke dina Ahad wayah tanggal 9 Dzulhijjah niki donga-donga mandi sama ndonga, ya Allah, mudahkanlah aku untuk keluar di jalanmu, meneruskan perjuangan nabimu dengan cara yang semudah-mudahnya. Doa insyaallah ya. Ini namanya ta'rif. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu kalau hari tanggal 9 Dzulhijjah
mengadakan takrif. Takrif itu maksudnya dia kumpulkan santri-santrinya, murid-muridnya ke masjid doa. Doa. Ini amalan para sahabat juga, doa pada hari Arafah. Maka di mahalah-mahalah kita, di masjid-masjid kita, nanti tanggal 9 itu kumpul doa. Doa yang paling penting, doa mohon hidayah untuk diri kita, keluarga kita, dan umat Islam semua. Insyaallah malaikat. Dan untuk umat seluruh dunia, doa kepada Allah. Allah turunkan hidayah, ya Allah turunkan hidayah. Semua mahalah disampaikan perkara ini. Wanita-wanita di rumah buat amalan di rumah, puasa dan doa pada 9 Arafah. Ya Allah turunkan hidayat, hujan hidayat bercurah-curah ke Indonesia ini dan seluruh alam. Ya Allah berikan hidayat untuk para ulama, turunkan hidayat untuk para umara, turunkan hidayat untuk wanita-wanita, untuk laki-laki, untuk pemuda-pemuda umat Islam di seluruh alam. Ya Allah kembalikanlah mereka pada agamamu. Ya Allah kembalikanlah mereka pada agamamu, kembalikan mereka pada agamamu, turunkan hidayat pada mereka, bimbinglah mereka, tuntunlah mereka ya Allah kepada agamamu. Terus doa begitu mulai sekarang sampai Idul Adha nanti. Bagaimana semuanya? Dan doa juga khusus mengenai musyawarah kita ini. Ya Allah jadikan musyawarah yang akan datang musyawarah yang penuh dengan berkah. Jadi asbab hidayah seluruh alam, mengeluarkan jamaah sebanyak-banyaknya ke seluruh alam. Ya Allah terimalah musyawarah ini nanti, terimalah istimewa yang akan kita adakan ya. Ya Allah terimalah usaha agama ini ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menerima usaha para sahabat radhiyallahu ta'ala ajmain. Dimulai malam ini malam Jumat ya. Ini malam Jumat, ini malam yang sangat utama, ditambah lagi 10 awal Dzulhijjah lebih utama lagi. Maka jangan sampai malam ini kita tidak doa panjang-panjang, nangis kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita dan umat. Dalam satu hadis dikatakan kalau seorang hamba sudah mengangkat tangannya kepada Allah pasti diberi oleh Allah. Allah malu kalau tidak memberi apa-apa. Seorang ulama mengatakan saya itu tahu kapan doa saya diterima katanya. Loh kok bisa tahu bagaimana? Ada tandanya doa itu diterima. Kalau hati sudah bergetar, mata sudah meneteskan air mata, ini tandanya doa makbul. Nah, tandanya doa makbul. Jadi doa ini jangan dipatasi 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai kita nangis di depan Allah. Nah itulah baru berhenti doa. Insyaallah malaikat. Kita belajar hubungan dengan Allah. Belajar menggunakan waktu-waktu yang mulia untuk amalan-amalan yang mulia. Jangan rutinitas saja. Pokoknya kalau ini biasanya bar taklim akhir nggih mun mantuk ngoten niku pun. Iki mun istiqomah, Pak. Istiqomah tapi istiqomah elek kowe. Istiqomah elek. Mulai bengi iki istiqomah apik, bar taklim akhir sedaya iktikaf. Desene ya. Nah, kuwi istiqomah apik. Engko nek istiqomah elek ya jadi ini sifatnya elek gitu. Saiki istiqomah sing apik. Nek malam istimewa niku iktikaf. Mboten namung sekedar ngrungokne bayan. Niki malam istimewa, malam zikir, malam doa, malam nangis sehingga hidayah bercurah-curah pada umat ini. Insyaallah mulai. Saniki muzakarah sekedap Pak, 3-3 kawan tapi monggo nggih. Monggo 3-3 kawan muzakarah terus taskil. Nah, minimale malam iki iktikaf kabeh. Diistimewane.